Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aridi dengan NIM 18722500058 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Kali ini, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi dari dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon SEAK CAMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu. Nah, baik, kalau begitu kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini ada sebuah soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Soal yang pertama, satu, akuntansi biaya menekankan informasi biaya per unit dan bukan total biaya. Jelaskan. Nah, itu soal yang pertama. Soal yang kedua yaitu kita perlu memahami secara baik konsep. Jelaskan mengapa demikian. Itu soal yang kedua. Soal yang ketiga, diketahui produk selesai 200 unit, produk hilang akhir proses 100 unit, produk dalam proses akhir 700. Nah, di sini 100% bahan baku dan 70% bahan konvensional. Harga pokok per unitnya adalah 15. Nah, yang di sini yang diminta hitunglah harga pokok produk yang ditransfer. Jadi nanti kita akan menghitung harga pokok per unitnya. Nah, soal yang keempat di sini data-data di sini percatatan buku. Biaya pemakaian kertas 30 rim. Nah, rate 200.000. Benang untuk jilid sama dengan Rp100 per buku. Tinta cetaknya 2.000, jilid karton 2.000 per buku. Penggunaan bahan penolong kertas warna Rp500 per buku. Perlengkapan pabrik 400.000. Gaji pengawas pabrik Rp600.000. Nah, gaji karyawan editing 1.200.000. Gaji karyawan typing sebesar 1.100.000. Gaji karyawan printing sebesar 500.000 per buku. Gaji karyawan binding sebesar 400 per buku. Biaya listrik sama dengan 2.500.000. Nah, biaya bahan bakar kendaraan pabrik sama 150.000. Jumlah buku yang dihasilkannya di sini adalah 100 buah. Untuk soalnya di sini hitunglah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Nah, nanti terus soal yang kedua dari buku yang tadi, hitunglah biaya overhead pabrik, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Terus yang ketiga, hitunglah biaya primer dan biaya konversi. Itulah soal-soalnya. Baik, kita akan masuk ke jawabannya. Untuk jawaban yang pertama, nomor 1, akuntansi biaya adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, dan penentuan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang suatu atau jasa. Dalam akuntansi biaya, penekanan informasi biaya per unit sangatlah penting untuk menghitung harga jual yang kompetitif dan mengoptimalkan laba perusahaan. Nah, strategi penekanan biaya per unit sangat penting untuk apa? Yaitu untuk mencapai penekanan informasi biaya per unit. Perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi seperti ini. Strategi pertama yang nomor 1, peningkatan efisiensi produksi dengan mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Nah, strategi yang kedua yaitu pengendalian biaya bahan baku dengan mencari pemasok terbaik dan meminimalkan limbah. Strategi yang ketiga adalah penggunaan teknologi untuk otomatisasi
proses produksi. Nah, di sini yaitu pentingnya penekanan informasi per unit. Penekanan informasi biaya per unit dalam akuntansi biaya memiliki beberapa manfaat. Nah, ini manfaat-manfaat penekanan informasi biaya per unit. Antara lain, 1. Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang efisiensi produksi. Nah, manfaat yang kedua dari penekanan informasi biaya per unit yaitu membantu dalam pengambilan keputusan terkait harga jual dan strategi penetapan harga. Manfaat yang ketiga yaitu memungkinkan perusahaan untuk menghitung laba per unit secara akurat. Metode penghitungan biaya per unit. Ada beberapa metode. Di sini ada 3 metode yang digunakan dalam menghitung biaya per unit, antara lain 1. Metode biaya rata-rata, 2. Metode biaya spesifik, 3. Metode biaya standar. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Jadi ketiga metode ini mereka memiliki kelemahan dan kelebihannya, dan pemilihan metode yang tepat akan mempengaruhi akurasi informasi biaya per unit. Jadi kita harus tepat menentukan atau memilih metode yang akan kita pakai, karena itu akan metode yang kita pilih itu akan mempengaruhi akurasi informasi biaya per unit ini dari ketiga metode ini. Kita masuk ke tantangan dalam penekanan biaya per unit. Tentu saja pasti ada tantangannya. Meskipun penekanan informasi biaya per unit sangat penting, ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Nah, 1. Tantangan yang pertama yaitu fluktuasi harga bahan baku yang sulit diprediksi. Nah, tantangan yang pertama yaitu fluktuasi harga bahan baku yang sulit diprediksi. Tantangan yang kedua, perubahan dalam biaya tenaga kerja yang dapat mempengaruhi biaya per unit. Nah, yang ketiga tantangannya yaitu perubahan dalam struktur produk yang memerlukan penyesuaian dalam menghitung biaya per unit. Jadi, penekanan informasi biaya per unit dalam akuntansi biaya sangat penting dalam pengambilan keputusan harga jual dan optimasi laba. Perusahaan dengan menggunakan metode penghitungan yang tepat dan menerapkan strategi penekanan biaya per unit yang efektif, perusahaan dapat mencapai efisiensi produksi dan keunggulan kompetitif. Menurut saya nih ya, kita harus memahami biaya adalah pengorbanan sumber daya untuk mendapatkan suatu manfaat. Dalam konteks bisnis, biaya merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk memproduksi atau membuat suatu barang atau jasa. Memahami konsep biaya dengan baik sangat penting, tentu, untuk mengelola keuangan perusahaan dengan efisien. Dari jenis-jenis biaya, ada beberapa jenis biaya yang perlu dipahami, antara lain biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Nah, sedangkan biaya variabel berubah sejalan dengan perubahan volume produksi, dan biaya semi variabel merupakan kombinasi dari keduanya. Nah, jadi untuk biaya tetap dan biaya variabel itu berbeda ya. Kalau biaya tetap tadi tidak berubah meskipun volumenya atau totalnya yang diproduksi itu berubah. Tapi kalau biaya variabel itu mengikuti volume produksinya. Perubahan volume produksinya berubah, maka biayanya juga akan ikut berubah. Nah, selanjutnya ada analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau disingkat BVL digunakan untuk memahami hubungan antar volume produksi, biaya, dan laba. Dengan menggunakan BVL Manager dapat mengidentifikasi titik impas atau break even point
Di mana-mana pendapatan dapat mengidentifikasi titik impas break-even point ya. Di mana-mana pendapatan sama dengan biaya. Analisis ini membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, terkait harga jual, volume produksi dan laba yang diinginkan. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, ini sudah sering kita dengar. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah pekerja atau karyawan yang terlibat dalam produksi barang itu sendiri ya. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja seperti biaya perlengkapan dan lain-lain ya. Selanjutnya kita masuk ke pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola dan mengarungi biaya yang dikeluarkan dalam operasional perusahaan. Beberapa strategi pengendalian biaya meliputi mengidentifikasi biaya yang tidak perlu, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengadopsi teknologi yang efisien. Nah, di sini ada analisis variansi. Analisis variansi digunakan untuk membandingkan perbedaan antara biaya aktual dan biaya standar yang telah ditetapkan. Variansi positif menunjukkan adanya selisih antara biaya aktual dan biaya standar yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Variasi negatif menunjukkan adanya selisih antara biaya aktual dan biaya standar yang lebih rendah dari yang diharapkan. Pemilihan metode biaya. Pemilihan metode biaya yang tepat sangat penting dalam menghitung biaya produk atau jasa. Beberapa metode biaya yang umum digunakan antara lain metode biaya langsung, metode biaya teralokasi, dan metode biaya standar. Pemilihan metode biaya yang tepat akan membantu perusahaan dapat dalam mengembalikan keputusan yang akurat terkait harga dan jual dan laba. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh biaya terhadap keputusan bisnis. Biaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan bisnis. Keputusan terkait harga jual, volume produksi, investasi atau outsourcing dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan. Memahami pengaruh biaya dalam pengambilan keputusan bisnis akan membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Maka, memahami konsep biaya merupakan hal yang penting dalam mengelola keuangan perusahaan. Dengan pemahaman yang baik tentang jenis-jenis biaya, analisis biaya, volume laba, pengendalian biaya, dan penerapan konsep dalam bisnis, perusahaan dapat mencapai efisiensi dan keuntungan yang optimal. Pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis biaya yang akurat akan membantu perusahaan mencapai tujuan. Nah, keuangan yang diinginkan. Nah, kita masuk ke soal yang ketiga. Ya, jawaban yang ketiga. Total biaya produksi atau jumlah produk yang selesai. Nah, kita tadi disuruh mencari harga pokok produksi yang ditransfer. Nah, jadi di sini tadi disebutkan 2000 ditambah 100 ditambah 700 dikali harga per unitnya tadi 15. Nah, dibagi 2000 sama dengan 42.000 dibagi 2000 sama dengan 21 perak ya, atau 21 rupiah. Nah, ini jadi tadi disebutkan total biaya produksinya itu barang selesai produksinya itu 2000. Terus hilang produksinya 100
sedangkan yang dalam proses akhir 700. Nah, di sini yaitu rumusnya 2000 ditambah 100 ditambah 700 dikali 15, harga per unitnya 15 dibagi 2000. Nah, jadi harga pokok produksi angin transfer itu jawabannya sebesar 21 perak ya. Yang keempat, soal yang keempat, biaya pemakaian kertas 30 rim dan 20.000. Nah, benang untuk jilid sebesar 100 per buku. Terus ada tinta cetak 2000, jilid karton 2000 per buku, penggunaan bahan penolong kertas warna sebesar 500 per buku, perlengkapan pabrik 400, gaji pengawas pabrik sebesar 600.000. Nah, kita langsung ke jawabannya. Yang kita akan ini. Yang pertama, biaya pemakaian kertas 30 rim dikali 20.000. Nah, sama dengan 600.000. Dan benang jilid per bukunya itu tadi di atas kita lihat 100 buah 100 per buku dikali 100 buah karena itu pemakaian kertasnya sama dengan 10.000. Nah, penggunaan bahan penolong kertas tadi yaitu 500 per buku. Jadi 500 dikali 100 sama dengan 50.000. Nah, total harga biaya bahan jawabannya yaitu 2.810.000. Nah, kita akan masuk ke selanjutnya yaitu untuk mencari biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung di sini gaji karyawan tadi 1.100.000. Nah, terus printing atau gaji karyawan 5.000 per buku dikali 100 buku sama dengan 500.000. Nah, dan gaji karyawan bimbing 400 per buku dikali 100 buku, jumlahnya yaitu 400.000. Nah, total 1 juta, dan di sini 1.100.000 gaji karyawan tipping dan 500 gaji karyawan, terus gaji karyawan binding sebesar 40.000. Jadi total biaya atau hasil akhir biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar 1.640.000. Itu biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.640.000. Nah, selanjutnya kita akan masuk mencari biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, di sini yang termasuk biaya tenaga kerja tidak langsung gaji pengawas pabrik yaitu sebesar 600.000, gaji karyawan editing sebesar 1.200.000. Nah, jadi 600.000 ditambah 1.200.000 totalnya 1.800.000. Nah, ditemukanlah biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu sebesar 1.800.000. Untuk yang selanjutnya kita akan mencari biaya overhead pabrik atau disingkat BOP. Nah, biaya tenaga kerja langsung rumusnya itu yaitu biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah biaya produksi tidak langsung. Nah, di sini biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.640.000 yang sudah kita temukan tadi. Terus biaya tenaga kerja tidak langsung 1.800.000 dan biaya produksi tidak langsung biaya produksi tidak langsung. Nah, di sini bentar. Oh iya, ini biaya overhead ya. Rumusnya yaitu biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah biaya produksi tidak langsung. Nah, di sini tadi sudah kita temukan bahwa biaya
tenaga kerja langsung sebesar 1.640.000 ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 1.800.000 dan biaya produksi tidak langsung tadi sebesar 400.000. Jadi hasilnya itu totalnya sama dengan 3.840.000. Nah, rumusnya taksiran BOP dibagi bahan baku yang terpakai. Nah, dikali 100. 3.840 dibagi 2.810.000 dikali 100%. Jawabannya yaitu 14%. Jadi BOP-nya itu adalah 14%. Nah, selanjutnya kita akan mencari biaya produksi langsung. Nah, untuk mencari biaya produksi langsung yaitu diantaranya ada biaya bahan baku yang sudah kita ketahui yaitu 2.810.000 tadi. Terus biaya gaji keseluruhan 3.440.000 dan biaya perlengkapan pabrik sebesar 400.000. Nah, jadi 2.810 ditambah 3.440 ditambah 400.000. Totalnya yaitu 6.650.000 untuk biaya produksi tidak langsung biaya produksi langsung. Terus yang ketiga, yang C, kita akan masuk ke biaya produksi tidak langsung. Kita akan mencari biaya produksi tidak langsung. Di antaranya biaya produksi tidak langsung ada biaya listrik yang sudah kita ketahui tadi di soal yaitu sebesar 250.000. Terus biaya bahan kendaraan tadi sebesar 150.000. Jadi 250.000 biaya listrik ditambah biaya bahan bakar kendaraan 150.000, total 400.000 untuk biaya produksi tidak langsung yaitu sebesar 400.000. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke biaya primer. Rumusnya untuk mencari biaya primer yaitu biaya produksi langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini sama dengan biaya produksi langsung dari total keseluruhannya itu 6.650.000. Nah, ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 1.640.000. Jadi total keseluruhan biaya primer yaitu 8.200.000. Nah, itu untuk biaya primer sebesar 8.200.000. Untuk selanjutnya itu biaya konversi. Nah, rumusnya biaya konversi biaya produksi tidak langsung ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, tadi sudah diketahui bahwa biaya produksi tidak langsung sebesar 400.000 ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 1.800.000. Jadi 400.000 ditambah 1.800.000 totalnya 2.200.000 itu untuk biaya konversi. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini itu saja yang dapat saya presentasikan. Tentu saja untuk pemaparan saya kali ini saya akui banyak salahnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan tugasnya. Cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.